Ya pemirsa, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming-Raka mendapat sentimen negatif tertinggi di media sosial Twitter usai debat Cawapres pada Minggu malam. Ya, dan menurut hasil analisis drone Emprit, nama Gibran paling banyak dikritik warganet karena dianggap bersikap konyol dan kurang beradab. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming-Raka mendapat sentimen negatif tertinggi di media sosial X atau Twitter saat debat keempat Pilpres 2024 Minggu malam. Hasil analisis drone Emprit terhadap kicauan warganet di Twitter pada Minggu pukul 7 hingga 10 malam menunjukkan Gibran paling banyak disebut warganet. Dari total mention 142.469, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming-Raka mendapat sentimen negatif tertinggi yakni 60% di media sosial X. Namun Gibran juga mendapat sentimen positif sebesar 33% dan netral 7%. Sementara itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mendapat total mention 141.293 dan sentimen positif terbesar yakni 80%. Cak Imin juga mendapat sentimen netral sebesar 14% dan negatif 6%. Dari total mention 71.647, Cawapres dari Partai Perindo Mahfud MD mayoritas mendapat sentimen positif 79%, sentimen negatif 12%, dan netral 9%. Menurut pendiri drone Emprit, Ismail Fahmi, hal ini kurang menguntungkan bagi Gibran Rakabuming-Raka. Mayoritas warganet menyayangkan sikap Gibran saat debat. Gibran dinilai kurang memiliki adab dan kerap bersikap konyol. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, debat Cawapres kemarin masih menjadi trending topik atau perbincangan utama di sosial media. Khususnya yang disoroti adalah penampilan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming-Raka yang disebut penuh dengan gimmick. Ya pemirsa, lalu apakah gimmick itu tak disengaja atau memang bagian dari strategi? Dan setujukah kita semua? Pemirsa, kita membahasnya dengan pakar komunikasi politik, ada Mbak Lely Aryani, dan Wakil Deputi Generasi Y dan Z, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, ada Mas Ahyar Al-Rashid. Halo, selamat pagi Mbak Lely dan Mas Ahyar. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ahyar. Selamat pagi. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Isu Day kali ini. Ya. Ini cukup menarik sekali dan sepanjang hari ini pun masih diperbincangkan dimanapun, di bahkan radio, di di sosial media X ini masih terus menjadi trending topik ya. Kemarin sempat ada trending topik L-sulfat, lalu ada Songong dan juga Gibran. Nah mungkin kita akan menanyakan ke Mbak Lely terlebih dahulu ya pemirsa, apakah gestur dan cara komunikasi Gibran pada saat debat Cawapres kemarin ini tergolong wajar dalam perpolitikan khususnya pada debat Pilpres? Oke, tadi di pengantarnya Baby dan Pram kan dikatakan soal gimmick. Jadi sebenarnya gimmick itu disediakan dalam teori komunikasi pemasaran politik atau teori branding juga ada. Itu sesuatu yang direkayasa dan dia bisa menarik perhatian audiens. Tapi bagaimana dulu cara kita merekayasa penampilan itu? Dalam komunikasi politik itu kan apa yang dinamakan gaya komunikasi politik, model komunikasi politik, pola komunikasi politik, itu definisinya berbeda-beda. Kalau gaya komunikasi politik itu biasanya secara naluriah muncul dari dirinya, berdasarkan sifat yang ada pada dirinya. Itu yang pertama. Kalau pola komunikasi politik itu adalah sesuatu yang terbiasa dilakukan secara berulang-ulang sehingga dia terpolakan. Nah, kalau modeling itulah adalah gaya model komunikasi, model peniruan. Dia mau mengikuti teori apa, model apa, siapa yang dia contohkan, siapa idolanya dalam berkomunikasi, maka itu akan dia lakukan. Nah, ketika gimmick itu salah diterjemahkan, salah dipraktekkan, baik dalam komunikasi verbal maupun non-verbal, maka bahaya. Nah, bahayanya sudah terbukti tadi dari angka yang sudah disampaikan Pram dan Baby tadi ya. Ya, konotasi negatif
simpati atau empati itu tergantung pada apa yang kita lakukan. Maka hasil yang demikian menunjukkan kali ini kita harus mengatakan Gibran gagal mempertukarkan. Oke. Nah, jadi dia bisa menyampaikan pesan politiknya tapi gagal mempertukarkan pesan politiknya. Ya, Mbak Leli, tapi sebelumnya kami sebagai orang awam mungkin nggak tahu ya, sebelum debat cawapres ini ada nggak sih latihan atau masukan dari tim pemenangannya, boleh atau tidak bolehnya melakukan tersebut? Oke, pertama politik harus kita bawahi ya. Politik itu adalah by design, bukan by accident. Pasti ketika dia dalam konsultasinya, katanya ada 100 orang tuh, kayaknya tim pakarnya ada puluhan orang, itu mungkin dia juga nanya, boleh nggak gua melakukan gimmick gitu misalnya. Ya silakan aja, ya, tapi sepanjang itu positif, sebenarnya gitu pesannya. Tapi mungkin karena substansi debat itu, kadang-kadang orang, kita seringkali menjadi juri nih dalam lomba publikasi komunikasi publik, lomba debat, lomba pidato. Kita akan melihat orang-orang yang kehilangan substansi karena dia menghafal tapi bukan menguasai masalah, dia akan kehilangan. Jadi gimmicknya lari kemana-mana gitu loh. Jadi pertama kemarin itu sebenarnya ketika dia menyampaikan visi dan misi di awalnya bagus saja, ketiga-tiganya juga bagus. Ini dimulai kekacauannya oleh Gibran ketika dia mengusik Caimin dengan kata enak ya, Caimin menjawab dengan cara melihat menjawab balik sama Caimin, ya tapi bukan catatan MK. Termasuk ketika pada Prof Mahfud, dia sesuatu yang dilarang dilakukan yang sudah dibatasi secara peraturan KPU, yaitu mengulangi kesalahan di masa lalu debat pertama itu, yaitu menyampaikan narasi istilah atau singkatan yang tidak dijelaskan dulu padanannya, itu kan bisa disalahartikan. Misalnya nih, saya mengatakan pada Pram dan Baby, CLBK ya gitu kan, kalau begitu nadanya pasti maknanya adalah cinta lama bersemi kembali. Betul. Tapi CLBK, nah nadanya dengan bahasa sinis, maka istilah itu akan berubah menjadi cinta lama buang ke kali gitu loh. Agak songong ya jadi. Nah, Mbak Leli, ya. Tadi yang seperti Mbak Leli sampaikan bahwa Gibran ini dinilai gagal begitu ya untuk bisa menempatkan gimmick pada tempatnya dan pada situasinya. Lalu menurut Mbak Leli sendiri, apakah gimmick Gibran yang kemarin dinilai gagal ini akhirnya menjadi bumerang terhadap elektabilitas Gibran sendiri dan juga menurunkan marwah dari debat Pilpres yang seharusnya kita bisa menilai dari gagasannya program kerja bertukar visi dan edukatif kepada penonton? Iya, pertama akhirnya ruh debat itu menjadi hilang ya. Seharusnya mereka beradu pada politik gagasan, boleh melakukan gimmick sepanjang itu untuk mempertegas asumsi yang dibangun oleh mereka dalam menerjemahkan tema-tema yang sudah diberikan oleh KPU. Misalnya nih, tentang pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan itu adalah bagaimana kita menikmati suasana hari ini, lalu kemudian menyiapkan tempat bagi generasi muda yang akan datang. Dalam segala soal yang dibangun tentang pedesaan, lingkungan hidup, energi, dan satu lagi masyarakat adat. Nah, seharusnya itu satu demi satu dielaborasi. Ini juga kritik kita pada KPU ya, karena panelis tidak difungsikan. Kalau panelis difungsikan, panelis yang nanya, panelis yang lebih ngerti jawaban itu benar atau salah. Contoh nih, jawaban Prof Mahfud kan udah benar loh sebenarnya. Ketika ditanya tentang greenflation itu ya. Betul. Ya, greenflation itu artinya bahwa itu adalah masa transisi ke arah ekonomi hijau. Tapi Prof Mahfud menjelaskannya panjang, tapi karena Gibran sendiri nggak ngerti, dia bilang salah, dia cari-cari lah itu dengan melakukan pantomim. Action dramanya itu ya, oke. Dan sebagainya. Jadi drama gimmick yang semacam ini harus dihindari. Sayangnya kita tidak ada lagi debat cawapres yang ketiga. Kalau ya, kita ingin masih ngelakuin itu lagi nggak si bocah gitu. Si bocah. Oke, kita ke Mas Ahyar. Mas Ahyar sebagai perwakilan generasi Y dan Z. Ini apakah dalam debat cawapres ini memang diperlukan gimmick-gimmick? Apakah untuk menarik perhatian generasi Y dan Z seperti itu? Dan apakah harus perlu saling savage gitu ya? Terlihat kemarin akhirnya jadi berlomba-lomba siapa yang paling savage. Gimana Mas Ahyar? Ya, terima kasih. Jadi salam hormat Prof. Jadi memang tadi Ibu sudah menjelaskan ya bagaimana politik itu juga tidak terlepas dari gimmick, tapi saya pikir harus tahu tempatnya di mana dan seperti apa. Kalau dalam debat kemarin yang saya lihat memang Gibran memang
melakukan hal-hal yang memang saya pikir tidak perlu ya dilakukan begitu ya. Misalkan dia menganggap Prof Mahfud itu tidak menjawab apa yang dia tanyakan, lalu dia melakukan tingkah dengan seperti menggunakan tangannya ke atas. Saya pikir itu yang dia lakukan itu adalah seperti mengejek Prof Mahfud gitu, bukan mengejek orang tua, bukan mengejek seorang guru besar, tapi bagaimana dia melakukan hal tindakan yang mengejek sesama manusia di forum debat, kira-kira gitu. Kita tidak melihat itu Prof Mahfud atau seorang guru besar, tapi bagaimana yang dia lakukan itu, saya pikir itu bukan hal yang pantas untuk dia lakukan. Kalau memang dia merasa bahwasannya jawabannya itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, ya seharusnya dia bantah bahwasannya Prof, mohon maaf, sepertinya bukan itu jawabannya. Jawabannya itu adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, datanya begini, seharusnya begini, dan lain sebagainya. Tidak perlu dia menggunakan gestur-gestur tingkah yang memang dilakukan secara seolah-olah seperti mengejek orang lain ya, begitu. Oke, jadi Itu tentang satu. Yang junjung kedua, tinggi etika dan sopan santun seperti itu ya. Betul. Yang kedua juga, saya pikir juga Gibran juga tidak menjawab hal yang Prof Mahfud tanyakan. Misalkan bagaimana Pak Gibran soal data-data impor, misalkan impor bahan A sekian ton, impor bahan B sekian ton, C sekian ton. Padahal Pak Presiden, Pak Jokowi di debat yang di tahun 2019 menyatakan tidak akan impor, atau di tahun 2014, mohon maaf saya lupa. Apa tanggapannya? Mas Gibran kan juga menjawab bahwasannya jangan menakut-nakuti rakyat, bahwasannya ini jangan dilakukan narasi-narasi yang pesimis, kita harus optimis segala macam. Nah, itu kan juga sebenarnya tidak nyambung dengan yang ditanyakan. Sebenarnya kan ditanyakan Prof Mahfud itu tanggapannya seperti apa, lalu juga apa konsepmu terhadap kedaulatan dan lain sebagainya, pangan dan lain sebagainya, kira-kira itu. Tapi kan Prof Mahfud juga tidak merespon dengan hal yang gimmick, yang berlebihan gitu ya, dengan gaya, dengan apa gitu kan, tidak dilakukan. Artinya saya pikir Mas Gibran yang dia tampilkan itu tidak mewakili generasi Y dan generasi Z, yang malah kita juga, saya generasi milenial Mas dan Mbak gitu, yang saya lihat malah justru kok seperti ini ya, kok ditampilkan seperti ini ya, ini saya pikir nggak kita banget deh, kira-kira gitu. Itu sih. Oke, baik. Mas Ayer, kita tahan sebentar, kita ke Mbak Lely terlebih dahulu. Lalu untuk Mbak Lely sendiri nih harapannya seperti apa? Debat terakhir untuk lagi ya? debat terakhir nih, debat pamungkas ya, debat kelima nanti Pilpres 2024, harapannya seperti apa? Dan mungkin memang kalau ada gimmick yang diwajarkan dan juga diperlukan begitu ya, seperti apa gimmick yang pas gitu oleh situasi debat Pilpres? Silakan Mbak. Oke. Pertama, bahwa harapan kita untuk melihat debat cawapres lagi udah selesai, karena nggak ada lagi. Betul, yang debat ada capres terakhir. Kalau debat capres. Pertama lagi nih, jadi belum pertama lagi karena nanti urutannya. Karena apa? Standar yang kita berikan kepada 3 pasang calon ini adalah mereka itu sama-sama calon presiden, sama-sama calon wakil presiden. Jadi terlepas apakah yang satu pendidikannya tinggi atau tidak, itu cara mereka mengelola intonasi, diksi, narasi. Dalam teori analisis wacana itu ada 3, teks, konteks, dan kognisi sosial. Yang harus mereka bangun itu standar kita sama dalam melihatnya. Maka yang harus kita tunggu ya, dan kita juga nih kalau bisa di KPU, kita minta tolong kalau ada temanya 5, itu satu demi satu dibahas. Jadi jangan secara umum. Pertanyaan pertama, tema yang pertama dulu dijelaskan oleh masing-masing pihak. Tema yang kedua juga demikian. Sehingga tidak berulang gimmick-gimmick yang tidak perlu. Gimmick itu diperlukan, tadi saya bilang, disiapkan oleh theory branding, bagaimana merekayasa sebuah upaya atau penampilan untuk menarik perhatian audiens. Tapi tentu perhatian itu berkonotasi pada hal yang positif, sehingga kita dibeli, produk kita laku, seperti itu. Kita itu kan menjual diri secara politik loh, istilah kasarnya. Nah, dinamika yang mereka bangun itu tergantung rasa-rasanya tiga-tiganya. Kayak kemarin tuh ada debat juga loh kalau nggak salah, katanya Kak Anies sama Ganjar menyerang pribadinya Pak Prabowo. Enggak ada yang diserang secara pribadi. Kalau yang ditanyakan untuk orang banyak lah, ini rakyat kita belum banyak yang tidak punya rumah. Kenapa?
Pak Prabowo punya tanah sebanyak itu, nggak dibagi-bagi aja kepada rakyat yang Beda dong kasusnya ya. Mbak Leli, Iya, Mbak Leli. kasusnya maka ke depan boleh ditanyakan sepanjang tidak menyangkut pribadi, Anda kawin lagi atau enggak, itu kan pribadi banget kan. Oke. Nah, maka yang dibangun adalah narasi sesuai tema dan itu per item ditanyakan menurut saya. Mbak Leli ini jadi penasaran, katanya kan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kita kenal Pak Jokowi sebagai orang yang elegan lah, Iya. apalagi debat capres tahun lalu, 5 tahun lalu. Apakah apa yang dilakukan Gibran ini terpengaruh dengan sifat emosional Bapak Prabowo, apa seperti apa? Ya, saya membaca juga itu di medsos. Ini Gibran baru 5 bulan bergaul sama Pak Prabowo, terjadi modeling. Ini Ya. disiapkan namanya teori social learning theory. Jadi ada asosiasi, ada reinforcement, ada imitasi. Jadi proses imitasi tengah berlangsung tuh. Kalau nggak dikat, bisa berlangsung selamanya. Gitu. Oke, Oke. baik, terima kasih Mbak Leli. Kita ke Mas Ahya terakhir, ini sejauh ini apa yang diinginkan oleh anak muda yang berhasil diserap oleh TPN Ganjar Mahfud untuk debat Betul. selanjutnya? Apa yang ingin dilihat dan edukasi seperti apa yang ingin didapatkan dari debat Pilpres terakhir nanti? Baik, di debat calon presiden yang terakhir nanti, tentunya kami anak muda itu menginginkan 3 hal, Mbak. Yang pertama tentunya jawaban yang jelas dan komprehensif dari para calon presiden. Yang kedua adalah bagaimana data-data yang saling beradu di arena debat. Yang ketiga tentunya apa ide-ide para capres terhadap isu-isu anak muda. Meskipun tidak spesifik anak muda temanya, tetapi saya yakin dalam setiap tema itu pasti akan menyangkut terhadap generasi muda. Misalkan soal kemarin, misalkan soal tanah adat dan lain sebagainya, itu kan juga pasti ada menyangkut terhadap keberlanjutan generasi selanjutnya. Nah itu aja Mbak. Jadi 3 hal yang saya pikir anak muda ingin lihat. 1, jawaban secara komprehensif. 2, data-data yang dia gunakan. 3, tentunya apa idenya untuk anak muda. Nah, artinya itu saya pikir bisa kita lihat dari paparan-paparan para capres, bukan gimmick-gimmick yang dia gunakan ya, bukan gimmick-gimmick, bukan gaya-gaya seperti misalkan tadi disampaikan enak banget ya lihatnya dari catatan loh. Saya pikir hal tersebut itu kan kalau diungkapkan ke publik, ke umum dalam suasana debat itu kan bermaksud untuk apa gitu? Sombong kah? Songong kah? Bahwasanya gue nggak pakai catatan nih, lu pakai catatan kira-kira gitu. Itu kan menurut kita bukan hal yang penting dan bukan Betul. hal yang Substansial ya. diperlukan, karena toh KPU juga sudah Oke, baik. membolehkan kok menggunakan bimbar dan catatan kira-kira gitu. Oke, Baik. baik. Terima kasih banyak Mas Ahyar juga Mbak Leli. Kita lihat di debat penentuan terakhir debat Debat capres pamungkas, nanti ya. ya. Semoga menjunjung kesopanan juga etika kembali Ya. dan ini Dan kita menentukan bisa sebuah- menyerap berbagai edukasi yang disampaikan di dalam debat Pilpres terakhir nanti. Terima kasih kembali, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, dan salam sehat Mbak Leli, Mas Ahyar. Oke, semoga ini nggak jadi perdebatan ya. Boleh Iya. capres-cawapresnya berdebat, cuman netizennya, masyarakatnya tetap adem ayem. Tetap Kita adem nonton dia ayem, menyaksikan, kita betul. tentukan yang terbaik pasti ada yang lebih baik lagi. Betul sekali.